Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Keisha Larasati dari 12F5. Di sini saya mengerjakan tugas informatika dengan materi berpikir komputasional dan algoritma pemrograman. Tujuan pembelajaran. Setelah pembelajaran pada bab ini, kalian diharapkan mampu memahami dan menganalisis suatu persoalan dengan beberapa strategi algoritmik untuk menghasilkan berbagai alternatif solusi dengan harapan kalian mampu memilih dan menerapkan solusi terbaik, efisien, dan optimal dari strategi algoritmik. Kalian juga diharapkan mampu mengetahui dan memahami modularisasi dalam penulisan program, mengenal beberapa proses standar yang sederhana, mampu menulis program yang dilengkapi prosedur, fungsi, dan array. A. Berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah kombinasi dari penyelesaian teknis dan matematis. Berpikir komputasional merupakan salah satu cara atau konsep untuk mengamati masalah, mencari dan mengembangkan solusi permasalahan tersebut dengan memanfaatkan teknologi komputer. B. Manfaat dan cara berpikir komputasional. 1. Memudahkan memecahkan masalah yang kompleks dan besar dengan cara yang lebih efisien dan efektif, sehingga masalah yang dihadapi bisa menjadi sederhana dan diselesaikan secara baik. 2. Melatih otak untuk terbiasa menggunakan pola berpikir secara logis, matematis, diselesaikan dengan baik. 3. Memudahkan dalam mengamati masalah dan menemukan solusinya. Dengan semakin banyaknya berbagai alternatif solusi yang dimiliki, diharapkan masalah yang dihadapi dapat diselesaikan dengan efektif dan efisien. Untuk memudahkan penerapan berpikir komputasional, sebaiknya kalian perlu mengetahui cara tahapan dalam menerapkannya. 1. Dekomposisi. 2. Pengenalan pola. 3. Abstraksi. Dan 4. Algoritma. Terdapat 3 bentuk umum yang digunakan dalam menuliskan algoritma, yaitu merupakan kalimat deskriptif, pseudokode, dan flowchart. Masing-masing bentuk ini memiliki kelebihan dan kekurangan. A. Deskriptif. Algoritma dalam bentuk kalimat deskriptif merupakan notasi algoritma yang paling sederhana, karena algoritma ini menggunakan bahasa sehari-hari. B. Pseudokode. Algoritma yang dalam menjelaskan langkah-langkah penyelesaian dari satu masalah dengan menggunakan kode-kode tertentu. C. Flowchart. Tahapan-tahapan penting dalam algoritma ditunjukkan dengan diagram. C. Pengenalan pemrograman bahasa C Arduino. Sebuah proses yang menghasilkan perintah baris kode agar dapat dieksekusi pada perangkat keras, komputer atau CPU. Pemrograman melibatkan beberapa tugas seperti analisis, membuat algoritma, dan implementasi. Tujuan dari pemrograman adalah mengotomatisasi performa dari sebuah tugas yang diharapkan untuk menghasilkan sebuah solusi dari permasalahan yang diberikan. Terdapat 3 tahapan yang harus dilakukan agar sketch kalian dapat dijalankan di Arduino. 3 tahapan tersebut adalah menulis program, compile program, mengunggah program. Secara sederhana, suatu program dapat berjalan pada papan sirkuit Arduino saat selesai ditulis, dikompil dan diunggah ke papan Arduino dengan IDE Arduino. D. Struktur dasar program Arduino. Struktur dasar program Arduino terdiri dari 2 fungsi utama, yaitu stub dan loop. Stub, fungsi ini dieksekusi hanya sekali saat papan Arduino dinyalakan. Fungsinya untuk menyiapkan kondisi awal dan menganalisasi variabel seperti mengatur input, output, dan memulai komunikasi serial. Loop, fungsi ini dieksekusi secara berulang terus-menerus setelah fungsi stub selesai. Di dalamnya Anda menempatkan instruksi-instruksi yang ingin terulang oleh Arduino selama program berjalan. Aturan atau karakteristik penulisan kode program Arduino. 1. Titik koma. Titik koma digunakan secara umum pada berbagai bahasa pemrograman. 2. Huruf kurawal. Huruf kurawal pada programming dinamakan block statement, di mana simbol ini akan memberitakan kepada komputer bahwa perintah yang terdapat di antaranya adalah satu kesatuan.
Tiga, define. Define merupakan sebuah fungsi yang memungkinkan programmer memberi nama pada sebuah nilai konstan sebelum program tersebut dikompilasi. 4. Include. Include berfungsi untuk memasukkan library pada Sketch. Library sejatinya digunakan untuk memudahkan pengguna dalam melakukan pengodean. F. Variabel pada pemrograman Arduino. Variabel merupakan wadah untuk menyimpan data, di mana data ini dapat berupa angka, huruf, ataupun simbol. Penamaan variabel sifatnya bebas, namun harus dilakukan dengan ketentuan berikut. 1. Tidak menggunakan spasi. 2. Tidak menggunakan angka di depan nama. 3. Maksimal 32 karakter. 4. Tidak menggunakan istilah dalam bahasa C Arduino seperti loop, main, scoop, dan sebagainya. G. Operator pada program Arduino. 1. Operator matematis. Aritmatika adalah sebuah ilmu matematika yang mempelajari perhitungan dasar seperti operasi penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. 2. Operator perbandingan program Arduino. Operator perbandingan digunakan untuk membandingkan dua nilai untuk menentukan hasilnya apakah sama besar, lebih kecil, lebih besar, dan seterusnya. 3. Operator Boolean program Arduino merupakan tipe data yang nilainya hanya terdiri dari benar atau salah, yang dinotasikan dalam angka 1 untuk benar dan 0 untuk salah, true or false. 4. Operator bitwise program Arduino. Operator bitwise digunakan untuk memanipulasi data bertipe bit. H. Serial pada program Arduino. Program Arduino memungkinkan komunikasi dua arah di mana hasil perhitungan Arduino akan ditampilkan pada serial monitor. Hal ini dapat terjadi karena keterlibatan transmitter dan receiver yang mana pada papan Arduino tersedia pada pin RX, TX maupun pada USB. Beberapa perintah yang digunakan dalam komunikasi serial Arduino adalah 1. Serial begin, 2. Serial print, 3. Serial print. L. Percabangan pada program Arduino. 1. If. Pernyataan if berfungsi untuk memeriksa kondisi dan mengeksekusi pernyataan atau kumpulan pernyataan berikutnya jika kondisi bernilai benar atau true. 2. If else. Sama seperti kontrol percabangan if else memungkinkan kontrol yang lebih luas pada aliran program. M. Pengulangan pada program Arduino. Jenis pengulangan pada Arduino terdapat 3 jenis, yaitu for, while, do while. Oh, library Arduino. Library merupakan kepanjangan dari program yang menyediakan penolakan pada yang kerja yang ada. Oh, kesimpulan, berpikir komputasional adalah cara berpikir yang menggabungkan pemikiran teknis dan matematis untuk memecahkan masalah. Memahami algoritma merupakan dasar yang penting dalam pemrograman komputer. Algoritma membantu pemula memahami bagaimana perangkat lunak bekerja dan bagaimana cara merancang solusi untuk masalah tersebut. Sekian video pembelajaran saya dengan materi berpikir komputasional dan algoritma pemrograman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.